Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Fahri Albar, NPM aku 24100100211 dan pada video kali ini aku mau menjelaskan sebuah program dengan judul Hitung Luas Bangun Datar. Jadi ini adalah tugas terakhir yang diberikan oleh dosen aku, yaitu Bapak Nur Alamsyah dengan mata kuliah pemrograman terstruktur. Pada video kali ini kita membuat sebuah codingannya dan aku cuma mau ngejelasin aja. Baik, jadi judulnya ini adalah program hitung luas bangun datar. Baik, di sini ada input Ustream. Jadi input Ustream ini adalah baris yang berfungsi untuk memanggil library pada Ustream. Lalu library ini akan digunakan untuk menginput atau cin ya dan mengoutput atau yang kita kenal dengan out biasanya pada sebuah kode. Lalu di sini ada using namespace, yaitu gunanya untuk apa ya? Agar kita di sini bisa menulis out dan chain tanpa baris perulangan itu. Jadi cukup kita tulis using namespace std.2. Jadi nanti kita tidak perlu mengulang kode ini di bawah-bawahnya nanti untuk selanjutnya. Lalu yang kedua, integer main. Ini bisa dibilang adalah fungsi utama ya dari sebuah mainnya. Integer main ini adalah fungsi utamanya. Program ini akan mulai dijalankan dari baris ini. Jadi baris include dan iostream using std ini tidak akan ditampilkan pada terminal nanti. Jadi akan dimulai dari integer main ini. Lalu integer main ini menunjukkan bahwa ini adalah sebuah fungsi untuk mengembalikan nilai bilangan bulat nantinya. Ada konstanta, teman-teman bisa lihat di sini ada garis miring 2. Jadi ini hanya sebagai apa ya? Sebagai informasi saja, nanti ini tidak akan di input oleh program, tidak akan dibaca oleh program seperti itu. Lalu cons ini itu menandakan bahwa nilai yang nanti kita masukkan itu tidak akan bisa diubah gitu. Dan float ini adalah tipe data dari sebuah pecahan dan PHI ini adalah sebuah nilainya. Jadi PHI 3.14 yaitu gunanya untuk memenuhi syarat dari konstanta yang kita buat. Baik, selanjutnya ada array di sini ya atau yang kita kenal dengan perulangan. String ini adalah tipe data text. Lalu ada bangun di sini adalah sebuah nama array-nya, perulangan dari yang di atas ini tadi. Dan yang angka 3 di dalam kurung ini itu adalah array yang menyimpan 3 data, yaitu persegi, persegi panjang, dan segitiga. Lalu yang di bawahnya di bawah sini lagi ada deklarasi variabel. Jadi ada 3 variabel di sini. Itu ada integer pilihan, float, luas, dan ulang. Integer pilihan ini misalkan teman-teman nanti memilih persegi, maka persegi yang akan dihitung. Misalkan teman-teman memilih persegi panjang, maka persegi panjang yang akan dihitung. Dan misalkan teman-teman di sini memilih segitiga, maka segitiganya yang akan dihitung oleh pemrograman teman-teman gitu. Seperti di bawahnya ini ada float, luas, dan char ulang. Lalu variabel ini nanti akan menyimpan hasil perhitungan secara keseluruhan yang teman-teman masukkan ke dalam sebuah program. Dan buka kurung korawal di sini itu digunakan agar program teman-teman itu bisa berjalan minimal 1 kali. Misalkan sudah berjalan 1 kali, maka programnya tidak akan tidak akan mengeksekusi lagi untuk yang kedua kalinya. Lalu ada code di sini
Ya, teman-teman bisa lihat ada garis yang begitu banyak sekali. Ini menandakan bahwa eh, ini itu hanya sebagai garis pembatas saja. Misalkan di tampilan nanti, ini akan terlihat seperti garis. Lalu yang di bawah ini lagi ada code program hitung luas bangun datar. Ini menandakan ini adalah judul program yang saya buat. Jadi nanti program akan menampilkan bahwa inilah judul yang nanti akan tampil di terminal gitu. Lalu selanjutnya yang di bawah di sini ada code sama seperti di atas. Ini hanya untuk pembatas saja, seperti apa ya? Seperti tabel. Jadi di dalamnya nanti ada judul ini program hitung luas bangun datar seperti itu. Lalu selanjutnya di sini ada perulangan for integer bla 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 seterusnya. Nah, ini gunanya untuk apa ya? Perulangan dari indeks 0 hanya sampai angka 2. Jadi digunakan untuk apa ya? Batas untuk menampilkan menu saja. Selanjutnya di sini ada input pilihan, yaitu gunanya untuk menampilkan instruksi ke user dan menyimpan input user ke variabel pilihan nantinya. Baik, selanjutnya di sini ada percebangan switch. Gunanya percebangan switch ini digunakan untuk memproses berdasarkan menu. Misalkan ini kan apa ya, switchnya ini cuma ada 3 kan, cuma ada 3. Nah, yang pertama ini adalah persegi, yang kedua ini adalah persegi panjang, dan yang ketiga ini adalah segitiga. Misalkan teman-teman memilih satu, maka yang akan dihitung cuma persegi saja. Kalau teman-teman milih persegi panjang, maka yang akan dihitung persegi panjang. Misalkan teman milih segitiga, maka segitiga juga yang akan dihitung. Misalkan di sini saya pilih case 1 aja, switch 1 ya, ini persegi. Nah, misalkan teman-teman memasukkan angka, ya maka angkanya nanti akan dihitung sesuai dengan sisi seginya. Sisi, lalu luasnya sisi dikali sisi, luas persegi, maka hasilnya akan teroutput nanti secara otomatis, ya sudah diproses oleh programnya, sama seperti case 2 dan case 3 yang nomor 1 ini. Lalu selanjutnya di sini di bawah dari switch perkembangan ini, case 1, case 2 dan case 3 ada default. Nah, ini fungsinya misalkan ada user, misalkan saya nih menginput sebuah pesan atau sebuah huruf yang tidak valid, maka default ini akan menampilkan pesan kesalahan. Jadi nanti pesannya pilihan tidak valid seperti itu. Lalu di bawah default ini ada apa ya, input ulang atau input perulangan ya, misalkan setelah teman-teman memasukkan angka sudah dihitung secara keseluruhan tuh ya, nanti program ini akan menanyakan apakah user ini mau lanjut atau tidak. Jadi ada tampilannya hitung lagi y strip n. Misalkan teman-teman memilih y, maka programnya akan lanjut. Misalkan teman-teman memilih n, maka programnya selesai. Seperti itu. Lalu selanjutnya di sini ada while ya, atau yang kita kenal dengan do while. Jadi program ini mengulang jika misalkan user nanti mengetik apa ya, mengetik ya atau setuju pada sebuah program, maka programnya akan mengulang lagi di bawahnya ya. Lalu ada tanda seperti pembatas 2 ini adalah apa ya, operator pada sebuah logika OR ya. Lalu ada code di sini, program selesai. Ini adalah akhir dari sebuah program, menampilkan bahwa pesan nanti sudah tertutup ya. Lalu yang return dan tanda kutip kerawal penutup di sini terakhir itu adalah fungsi main untuk menutup sebuah program seperti itu. Jadi kita tes ya, teman-teman. Oke, di sini program hitung luas bangun datar, 1 persegi, 2 persegi panjang, dan yang ketiga di sini ada segitiga. Misalkan kita di sini pilih persegi ya teman-teman, pilih 1 sisi, misalkan 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3.
maka luas persegi 1 bla 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 bla, dan di sini kan ada tawaran nih, misalkan teman-teman mau lanjut atau tidak. Misalkan di sini kita pilih tidak ya, dan maka enter, programnya selesai. Jadi seperti itu ya, teman-teman. Oke, mungkin itu saja dari saya. Semoga penjelasan ini bisa teman-teman pahami, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fahri Albar, NPM 24100102211, izin mengumpulkan